3, 2, 1, podcast, let's go. Hai geng, kembali lagi sama gua Rahman dan temen gua. Halo. Siapa? Bagus. Di belakang gua? Denny. Oke. Nah, kali ini kita akan menceritakan tentang seputar misteri dan di mana pengalaman mereka Serem. yang mengalami dunia hal gaib. Apakah itu? Penasaran kan? Pastinya. Sebelum itu kalian harus mencet subscribe, like, komen di channel Filosofi Visual Dunia Penuh Cerita. Nah, ngomong-ngomong nih, mereka ini adalah kru dari Jancok Sunda TV. Dan jangan lupa nih subscribe juga di channel mereka. Dan keseruannya kayak gimana? Kita langsung aja ya berbincang-bincang terhadap mereka seperti apakah dalam dunia misteri yang mereka alami. Nah, oke. Jangan basa-basi ya. Daripada basa-basi, kita ngopi dulu. Kopi John. Ngopi, Bos. Cuma di channel gua doang yang bisa ngopi. Keren. Yo, kita ngerokok, Bos. Ini nggak ada sponsornya ya, guys. Bagi kalian mau sponsori gua, silakan. Kalian kita ada cantuman email saya di situ. Jadi promosi Om. Yo, Gokil. Yo, kita ngerokok dulu ya. Mana koreknya tuh? Oh. Nah, dalam sebutan misteri nih, pernah nggak kalian merasakan tentang hal-hal mistis atau seperti apa gitu terjadinya? Dari siapa dulu, silakan. Suasana jadi agak merinding. Jadi agak lebay Anjir. Sebelumnya hujan merinding itu. Sebelumnya emang kita ini di Jancok Sunda TV pakai bahasa Sunda karena emang kita ini channel Sunda, teman-teman. Jadi yang mau mampir, teman-teman Sunda mungkin bisa mampir. Linknya ada di deskripsi ya, Bang. Deskripsi gua. Jadi kalian nggak usah susah-susah payah. Bang, mana channel Sunda Jancok TV? Nggak usah ribet-ribet, ada di deskripsi gua. Bagi kalian yang pengen tahu nih, ada cowok-cowok ganteng atau apa, bagi lu yang jomblo nih, pasti ketahuan nih, lu cari-cari cowok-cowok ganteng kan? Ada di deskripsi. Yo, Makhluk biasa. Nah, kembali lagi nih dalam misteri. Apa sih? Kita pakai bahasa Indonesia Sunda, Indonesia aja ya, Bang. Dia Indonesia aja kan biar dia tahu kan. Menyesuaikan. Ngopi. Selalu kan dia orang Iya, Sunda. Jancok Sunda soalnya. Sampurasun. Bahasanya kalau dia bahasa Sunda, gue cengok. Gue nggak tahu mau tanya apaan. Siap. Oke. Nah, gimana nih, Gus? Ayo ngerokok dulu. Siap, Bang. Biar gaul loh. Iya. Jadi biasa ngerokok, Bang. Biasa. Kita nggak takut dengan aturan-aturan apapun. Oke, siap, Bang. Biar kebawa santai aja. Yo, Keren, emang. karena rokok ini bisa menciptakan inspirasi yang luar Oh biasa. iya, jadi ini tentang inspirasi. Nomor satu bangsa. Nomor satu. Oh. Lu pernah nggak ngelihat sosok atau apa gitu yang selama ini lu penasaran gitu, tapi kalau dicari nggak ada, tapi kalau nggak dicari dia nongol gitu. Pernah nggak kejadian kayak gitu? Gua dulu nih. Nah, Kalau gua, Bang, pernah sih, Bang. itu di mana? Kalau gua waktu pertama masih kecil, gua ini punya latar belakang emang kecil itu. Kalau kata orang tuh berat sama nama gitu, Bang. Bertangan. Iya, berat sama nama. Nama. Jadi namanya bukan sesuai dengan kepribadian kita gitu. Oh. Jadi saya ini nama sekarang asli saya namanya yang kedua, Bang. Yang kedua. Iya, Nama yang pertama apa? Yang pertama ya yang bisa disebutin, Bang lah. Seperti Terlalu berat, jadi namanya terlalu berat, akhirnya ada timbul mistik-mistik yang datang, hal-hal yang kedua gitu, Bang. Iya. Berarti nama itu bisa berpengaruh. Mungkin salah satunya, Bang. Mungkin. Dan jadi waktu kecil itu pertama kali tuh, Bang, saya tiap hari digangguin terus, akhirnya diganti nama sama kakek-kakek, kata orang tua saya gitu, Bang.
akhirnya sembuh saya bang. Itu pertama kali saya bang, pertama kali waktu kecil. Cuman kalau waktu gede mah ada model-model kayak kuntilanak, pocong mah yang sering ya, kuntilanak guys, gila gak tuh? Digodain gak tuh kuntilanak? Kirain itu digombalin. Digombalin. Bapak kamu enggak gitu. Gitu. Emang gitu sih ya. Oh lu nih kayak gimana nih tentang seputar mistis? Iya bang. Tadi namanya apa? Apa tuh seputar mistis lah? Oh, mistis, apakah ya. pernah lu merasakan hal itu? Kalau dari merasakan sih, kalau diri sendiri belum pernah. Banyak yang sering dilihat pengalaman. Oh, sering dilihat. Apa tuh yang dilihat? Maksudnya tuh dilihat tuh dalam hal ngelihat orang tuh kerasukan. Nah kita menyaksikan sendiri. Seperti Kerasukan, maksudnya kayak gimana tuh? Coba ceritakan dari awal sampai akhir. Jadi awal lulus tuh diajak teman, Hmm. diajak teman kerja di restoran. Restoran? Mm-mm. Nah di restoran itu di halaman belakang itu ada 2 pohon yang cukup disebutnya sih udah tua, lama juga udah besar emang tuh. Nah konon katanya itu ada penunggunya seperti itu. Penunggunya. Mm-mm. Terus? Karyawan-karyawan itu kebanyakan kan cewek, Hmm. jadi banyak yang keluar masuk. Ada yang nggak kuat, ada yang nggak betah apa gimana. Pernah ada kejadian di pas masuk shift malam itu, pas kita udah prepare closing, Hmm. ini si ceweknya tuh aneh dari tingkahnya, kelakuannya. Jadi dari Oh, serem amat ya belum? Belum. Gitu dia. dia tuh jadi pas mau closing tuh kan biasanya kita pas closing pada ngumpul dulu. Nah itu biasanya pada ngumpul, habis itu baca doa bareng-bareng. Nah pas yang lain masih belum beres, kita udah beres, dia tuh ngelamun. Cuma pas dilihat sama yang lain nih, si cewek itu kok dari tadi dia mulu gitu, nggak gabung sama yang lain. Pas disamperin, diajak ngobrol juga masih diam, kayak seorang yang mendengar. Nah tiba-tiba tuh dia nengok dengan mata melotot. Nah dari itu dia ketawaan. Kenapa? Sedangkan yang lainnya itu heran gitu. Yang tadinya sepi jadi panik. Kesurupan. Terus. Pas dari tadinya dari awalnya ketawaan tiba-tiba nangis. Besok tuh langsung dia berontak, dia yang sama yang lain dipegang. Oh bawa ke kantor. Terus di kantor kebanyakan dari karyawan ada yang senior juga yang rajin ibadah juga. Nah yang bisa ya, jadi paling kita cuma bisa ngedoain sambil ikutan juga ngedoain, sambil ngebacain, disetelin murotal, disereti di Bisa bang ya, bisa pakai MP3 gitu. Setannya gaul amat ya. Hah? Setannya gaul. itu yang Pada intinya. dibacain, terus dia ketawa, tiba-tiba melontarkan suara. Lu tahu nggak waktu dia kesurupan itu, misalnya kan kata lu kan ada orang yang bisa yang ngatasi itu ya, kesurupan itu. Dan kata orang yang bisa itu, dia tuh kerasukan apa? Kemungkinan besar kerasukan penghuni di situ. Ya. Yang penghuni. Sosoknya seperti apa gitu? Kalau dari sosok sih nggak tahu ya kita juga. Cuma dia menyampaikan pesan lewat si cewek ini. Apa itu? Pesannya ini
dijaga lingkungannya, sering-sering dibersihin. Terus dalam melontarkan suara-suara, maksudnya tuh jangan sampai yang nggak pantas lah diomongin. Memang kebanyakan waktu itu sih Berarti dia terlalu toksik ya, bahasa kita toksik. lebih ke sopan santun sepertinya itu. Jadi mengingatkan mungkin, mengingatkan agar tidak melebihi batas kelebihan. Di tempat gua nih di Sunda kan ya, daerahnya di masih Sunda, ya nggak sebutin dengan Bogor ya, daerah Bogor. Intra Bogor. Bogor. Tempatnya itu emang lumayan keramat bang. Emang benar bang, jin juga ada yang kerasukan, dia ngakunya seorang ulama. Dia ngakunya seorang ulama, akhirnya setiap ustadz yang datang kalah semua sama dia. Kalah semua. Emang mungkin jin itu kan katanya bang ya, mungkin orang yang nonton lebih paham, bisa Ya komen mungkin bisa dikomen di yang lebih paham. Nanti kita cuma pengetahuan aja Pengetahuan ya. gitu. Kurang Kita lebihnya sharing-sharing aja. mohon di evaluasi Lagi di komen. Nah itu ustadz pada kalah semua, dan pada akhirnya gitu kan, emang jin katanya gitu kan, umurnya lebih tua dan lebih pintar daripada kita. Jadi semua ustadz kalah tuh semua ilmunya. Ngakunya seorang ulama, tapi nggak usah disebutin takutnya sensitif, sensitif. Katanya gitu. Akhirnya kalahnya amat seseorang yang emang gua kenal gitu kan, dilawan dengan logika gitu. Logika. Iya, dipakai logika. Akhirnya yang aku ulama itu si jin akhirnya ngomongin, kalau bahasa Sunda mah gini, anun sia ka aing gitu. Aing iya ngomong gitu. Nah, nanti ada terjemahannya sih. pengen dihormati. Artinya gini nih. Woi, cium tangan lu sama gua. Gua seseorang yang dihormat gitu. Jadi gitu. Akhirnya teman gue yang tadi ngerti pakai logika, kata dia gini, ngapain gue salaman sama lu, kalau lu bukti ulama, gue mau cium tangan sama cium kaki lu, tapi buktikan dengan karomah. Gue banyak utang katanya, banyak utang, butuh 5 gepok uang 100 ribuan, pokoknya pengen sekarang. Akhirnya nggak bisa sih, jadi bukan nggak bisa, berarti lu bukan ulama, pergi dari tubuh ini. Langsung kalah, pakai logika baru kalah dia. Oh, berarti bisa dong Bisa pakai logika gitu. pakai logika biar dia malu gitu bang, si jinnya malu akhirnya kabur mungkin. Baru tahu. Mungkin yang tahu komen. Mungkin yang bagi yang kalian yang paham Nah itu dengan penasarannya, jin pas kabarnya bawa koper nggak itu? Pas jin kabur, cewek hilang satu. Pengen Bawa kabar. bawa kalau bercanda gue. berarti mereka itu apa ya, sepintar-pintarnya mereka atau seawalnya mereka ibaratnya mengenal tentang dunia, kan pasti kan dunia ini mereka duluan ya. Kalau di dalam Islam mengatakan jin itu lebih duluan daripada makhluk lainnya, ya kan? Yang tahu komen. Bener gak sih? Iya benar, emang juga katanya jin itu emang gue ini emang dulu pernah ngaji ya bang ya. Ngaji katanya jin itu dulunya setan, itu iblis. Dulunya itu adalah rajanya malaikat. Rajanya malaikat yang pada akhirnya disuruh sujud kepada Nabi Adam, tapi dia tidak mau karena dia sombong, menyombongkan diri, takabur. Karena dia lebih mulia, dia diciptakan dari api, sedangkan Adam hanya diciptakan dari tanah. Akhirnya dia tidak mau. Akhirnya yang tadinya malaikat, dia disebutnya malaikat apa ya? Malaikat. Yang ingat komen. Malaikat. Komen. Pokoknya saya Bukan. Ini agama cuy. maaf. Akhirnya Kopi dulu nih. dilaknat lah oleh Allah. Katanya di dalam sejarah yang pernah gua aji dulu gitu. Gitu. Jadi dulunya dia itu raja malaikat gitu. Jadi pada intinya emang jin itu yang lebih pintar di ilmu agama ataupun dunianya. Mungkin gitu yang lebih Tapi paham. bukan berarti
manusia itu kalah dong. Kalah bukan cuman dalam keterangan juga manusia ini lebih mulia daripada karena di kalangan manusia itu diciptakannya Nabi Muhammad dari di kalangan manusia. Berarti luar biasa ya deh. Gila, gue merinding. Gua ini sebenarnya nggak mau ngomong ini jadi soalim, tapi nggak apa-apa lah. Tapi nggak apa-apa buat Kita wawasan. sebenarnya sekedar sharing-sharing kan. Kebetulan beliau itu udah pengalaman lah, ibaratnya background beliau itu udah ada sedikit dikit banget. memang dia Kalau di Zoom nih, dia tuh merakyat Merakyat. kayak roket. Dia tuh merakyat kayak roket. Roket. Pokoknya para viewers abang gua percayalah lebih tinggi. Tapi bang kalau ini misalkan gua lihat di channel abang ya sering ekspor gitu bang, ya, sering ekspor. juga sering. Sering lihat ya Pengagum di channel juga, ya, pengagum. pengagum yang Agung dong. Jangan gue tuh gak patut di Agung. Di- Agung itu Tuhan ya. bukan maksudnya Gue di udah Agung. sempet Saklat emang. Bangsat. jadi emang anjing naon ting bahasa Sunda jadi naik. Jadi kita ini agak suka bukan agak sih suka gitu Mengapresiasi channelnya juga ini. Apakah ada kendala dalam ekspor gitu bang pernah jadi gue yang podcast jadi nggak apa-apa ya bang ini nanya-nanya Gak dong nih. apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nah, kalau kendala sih pastinya ada ya. Dimanapun namanya kan Kali-kali ntar gue ekspor namanya ghoster kan. Sebetulnya kan ghoster ya kalau itu. Ghoster, Bang? Ghoster. Nah, itu pasti ada kendalanya. Dan karena apa ya? Karena dalam membuat penelusuran kayak ini pasti itu kalau dengar ya dari orang pengalaman itu bahasanya bisa taruhannya dengan nyawa karena itu sangat berbahaya untuk kita. Kalau kendala yang abang pernah dapat gitu bang yang kendala Pengalamannya. yang pernah dapat kendalanya gitu. paling gua pernah ada rekan gua gitu kan, gua berdua penelusuran. Nah, gua itu ibaratnya gini nih, ada salah satu kayak mustika atau apa gitu kan, gua kayak dipermainin gitu, dia mau ngasih ke gua, tapi waktu gua cari, gua coba ini, gua udah nemuin nih, gua energinya tuh di mana kan, dan di situ tuh waktu gua cari, gua udah dapat. Nah, yang anehnya ini kayak tulang buntung gitu, tulang Yang buntung. abang dapat Iya, tulang buntung waktu gua bawa itu berubah menjadi pasir gitu sih. Terus habis dari situ tuh gua kayak ada yang nempel di sini ikut, dan waktu gua mau balik tapi nggak di record kan ya. Nah, gua kayak ada yang nempel, ada yang masuk mau komunikasi gitu kan, semuanya pada panik gitu waktu gua kemasukan itu. Itu pertama kali gua ngerasakan kemasukan. ada lagi nih bang karena gue penasaran ya sama ghoster lain gitu gue sering lihat channel-channel yang lain bisa sebutin channel sebelah ghoster yang lain gitu bang tangga ada beberapa yang gue sering tonton gitu bang emang salut juga sama ghoster itu berani gitu bang cari-cari yang mungkin tidak lumrah orang-orang bisa begitu bang cuman gue pertanyaannya gitu apakah mereka itu mempunyai pegangan masing-masing agar supaya tidak ada sesuatu yang tidak diinginkan apakah ada yang pegangan mereka buat Pastinya kalau namanya poster itu dia udah ada pegangan Biasanya ya. Jadi tapi ada apakah semua atau ada yang enggak gitu kalau misalnya enggak, gua rasa nggak mungkin. Misalnya pasti kita berbau dengan hal gaib, kita ibaratnya berperang dengan hal gaib gitu kan. jadi kalau kita nggak punya jangan bermain lah gitu. Jangan coba-coba bermain sembarangan, gitu. ya. Jangan coba-coba bermain karena apa ya, jujur hal yang kayak gitu tuh paling diwanti-wantikan ibaratnya. Soalnya paling benar-benar di orang yang biasa-biasa aja yang coba-coba penasaran itu bakalan pasti celaka. Jadi nggak boleh Jangan. Iya, tadinya gua mau cari ini bang sama dia berdua cari setan tapi pagi-pagi gitu Tapi geng, Itu yang masalah itu. tapi masalahnya dia ada.
Maksudnya dia ada pernah gua collab sama dia, collab Jadi kalau dilihat-lihat dulu dah. collab nih geng. Jadi orang-orang ghoster itu nggak mungkin dia seenaknya untuk membuat video misteri. Pasti dia udah memiliki pegangan tertentu untuk membentengi diri kita, dan dia tuh udah tahu langkah-langkahnya seperti apa gitu. jadi nggak bisa sembarangan bang ya. Nggak bisa sembarangan bagi kalian yang misalnya nggak punya apa-apa, Bisa, jangan. Men. Buat pemula juga. Nah, ya. buat pemula juga jangan coba-cobalah, apalagi namanya anak indigo itu kan istilah kata orang kan bangga atau apa. Jujur gua merasa terganggu dengan adanya indigo gitu, merasa terganggu atau apa. Dan gua juga kalau suka konsultasi terhadap guru-guru ngaji gua, jadi agar biar gua lebih paham dengan hal-hal tersebut gitu. Jadi Ada pembimbing ya. ada pembimbingan spiritualnya, soalnya kan ada guru juga kan, nggak mungkin ibaratnya sama aja gini nih. Gue masih ingat dalam ini orang kalau misalnya berilmu tanpa guru itu Bener. Takutnya salah jalan. salah jalan. Makanya di situ tuh gue coba Jalan. Yang tadinya belok Jadi- jadi lurus. Ya. Seperti itu. Melurus. lurusnya jangan gini, salpok nanti. Jangan gini. Menurut gue lebih angker itu ya hutan, gunung, lautan, rawa ibaratnya. Kalau bangunan-bangunan kosong. Nah, kalau menurut gua sih kayak pandangan-pandangan. Kenapa orang bilang kayak bangun-bangun kosong angker atau apa? Kalau menurut gua sendiri, karena itu salah satu logika. Jadi setan itu suka sekali pada orang logika yang aneh. Kan jin itu kan memang suka mencuri energi apabila kita lagi nggak benar. Ibaratnya misalnya gini, Kayak ketakutan gitu kan. nah lagi semakin kita ketakutan, semakin energi kita terserap dan mereka semakin menguasai tempat hal itu. Ibaratnya gitu. Jadi orang itu kayak mengaminin bahasanya tempat itu angker. Sebenarnya kalau kita nggak mengaminin itu tempat angker, ibaratnya itu kita masih bilang, oh dia pun udah rusak ya, kayak ini bisa diperbaiki, kita aktifin. Terus banyak aktivitas warga manusia kan kayak gitu. Jin ini ragu gitu, ibaratnya Menempatinya. kan jin ini kan sebenarnya bisa menempati kemana aja ya. Kalau gua sih menganggapnya dimanapun berada jin itu pasti ada kalau menurut gua ya, tapi tergantung cara kita membawanya. Tergantung kita cara membawanya. Bukan membawa jinnya, maksudnya Tergantung ya. mengontrol diri kita tuh seperti apa sih gitu. Kalau seandainya kita baik-baik saja atau apa, mungkin kita nggak diganggu oleh mereka gitu kan. Ibaratnya kayak tadi kan pernah tuh yang kata lu rasukan itu tuh di tempat kayak gitu, mungkin salah satu rekan-rekan lu itu teman-teman Penyebabnya lu. ada kegangguan. Nah, salah satunya bisa kayak gitu. Makanya kenapa jin itu bisa menguasai tempat itu. Kalau menurut gue, tapi kalau misalnya menurut orang lain gue nggak tahu kan, karena gue yang mengalami, gue yang gue rasakan ya di sini. Nah kalau yang saya pengen tahu nih, yang sering Mas dong, lu kira nasi goreng lu. Gue nasi goreng. Yang bungkus ya. Nah itu dalam eksplor yang sudah pengalaman, apa ada mediasi seperti itu misalkan Misalkan ada yang masukin gitu. jadi biar kita tahu nih apa ini Informasi dikatakan tempat tersebut. Oh, oleh leluhur kita agar bisa berkomunikasi. Pernah nggak gitu? Pernah. Ada salah satu Di mana tuh? di ada daerah Ciberuk sih. Ini nggak bisa. Bogor. Nah, jadi dia itu ada namanya Eko. Eko ini pernah gua coba untuk jadi mediasi. Yang tadi gua bilang nyari agar biar kita tahu. Saya gua ibaratnya dapat sinyal, bukan sinyal ibaratnya gua dikasih tahu bahwasanya gua dikasih salah satu berita. Nah, gua mau coba biar kalau misalnya gua sendiri mungkin orang kiranya kayak gimana gitu, ini rekayasa atau apa kayak gitu. Makanya gue pakai salah satu mediasi, tapi bukan dimasukin sih, tapi gue hanya cuma biar membuka kepekaannya dia.
kepekaan dia terhadap hal gaib itu. Nah, biar agak kerasa gitu kan. Nah, si Eko ini udah gua jadikan mediasi, dan di situ gua katanya, kok kan gua bilang gini, kok lanjutin kok, kata gua, rasain, jangan ragu, jangan apa, kalau misalnya dia mau kemana ikutin aja gitu kan, diikutin sama dia, dan kebetulan di situ. Nah, gua juga sekarang ini alhamdulillah gua udah punya sosok guru kan, membimbing gua untuk ke arah yang benar gitu guys. Insya Allah apa yang gue lakukan insya Allah diridhoi lah, intinya mah insya Allah, amin ya, gue harapnya kayak gitu diridhoi. Tapi walau alam kan kun fayakun. Nah mungkin masih ada lagi. Ada nih pesan di bawahnya. Gue buat para ghoster dimanapun berada, gue ada pesan nih sedikit. Gue suka lihat video-video pada ghoster gitu. Ya walaupun ilmu kita setinggi apapun, walaupun kita memiliki kemampuan apapun, mau individu ataupun pegangan apapun, tetaplah kita berkeyakinan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya ya, Pada intinya pada Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa. Jangan terlalu sombong menyombongkan diri bahwa kita ini Sosok yang wow, yang lebih kuat daripada Sang Maha Kuasa. Tetap berpegang teguh kepada keyakinan kita, tetap bawa kalimat tauhid dimanapun kalian berada. Ya, karena Allah lah yang menyelamatkan kalian pada hakikatnya. Pada hakikatnya Allah gitu. Oke para ghoster, semoga kalian selamat sampai kalian sukses. Amin. Ada lagi kesimpulannya? Pesan-pesan. kalau dari saya sih paling jaga kesopanan. Oh iya, kesopanan. Kita juga jangan Sampai sompral lah. Jangan menyepelekan makhluk lain. Kita datang baru misalkan baru berteman lah, kita udah telusuri tempat-tempat ini, terus kita nanya-nanya ke ini, itu lebih kesannya keganggu sama ke orangnya, sama makhluk yang ada di situ. ya. Ibaratnya lebih berhati-hati. Lebih sopan lah kita berkomunikasi. Takutnya ada yang dari orang tua yang misalkan udah tahu nih, misalkan punya juga, cuma pas kita nanya-nanya gitu jadi keganggu seperti itu. Jadi jangan sampai kita juga mungkin niatnya silaturahmi, jangan sampai ada perselisihan antar ghoster atau antar apa. Enggak ada. jangan sampai. Jadi tetaplah kalian berteman karena kekuatan kalian sama-sama dari Allah. Dari Intinya yakin ya. intinya dari Allah. Mungkin kesimpulannya di podcast malam kali ini, nah kita sebagai manusia, kekuatan apapun itu yang kita miliki itu hanya milik Allah, milik Tuhan Yang Maha Esa. Jangan sekali-sekali kita menyombongkan apa yang kita punya gitu, tapi cobalah kita sadar terhadap apa yang kita punya. Karena orang jarang sekali menyadari terhadap diri sendiri dibandingkan orang yang sering melakukan ngejas orang lain gitu. Ngejudge ya, ngejudge orang lain. Kan kebanyakan orang ngejudge orang lain tanpa dia memikirkan diri sendiri, dan dia selalu mengagung-agungkan bahwasanya wah gua kayak gini. Nah kita jangan sampai kayak gitu kan. Terus jin itu ada di mana? Jin itu pasti ada, yakin, karena itu masalah gaib kan. Kalau misalnya lu tidak percaya terhadap gaib, berarti lu tidak percaya adanya Tuhan. Karena Tuhan itu juga itu. Betul enggak? Nah, Itu maha gaib. Maha dari segalanya. Dan sekali lagi buat kalian yang ibaratnya lebih paham atau terhadap pembahasan kali ini, kalian bisa berkomentar di bawah kolom komentar ini. Dan bagi kalian mau ngasih masukan atau apa, atau mau ngasih pembahasan request atau apa, kalian bisa di Gmail gua di philosophyvisualnews@gmail.com, dan kalian bisa mungkin kenalan nama gua nih di Instagram gua. Di Instagram apa? Alfiana.bagus. Alfiana.bagus. Iya. Dan Ya kalau saya masih nggak menyebutkan, cuma
Denny _ Iskandar 38. Gimana ceritanya nggak mau nyebutkan tapi disebutkan. Tapi jangan Kira-kira ke situ, iya. Jangan lupa mampir juga di channel Nah, jangan lupa mampir di channel Jancok Sunda. YouTube kita Jancok Sunda TV. Jancok Sunda TV. Linknya di bawah. Dan bagi gua, jargon gua nih yang gua suka. Filosofi visual ini memiliki cerita yang menarik, yang dimana mereka mengetahui hal tersebut. Apa yang dia nggak tahu pasti dia akan tahu. Karena apa? Dunia ini penuh cerita.